Suweknya pintu liftnya tuh gak mau nutup. Ditambah lampu liftnya itu nyala mati gitu kayak di film-film. Hai friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah like video ini and welcome back to my channel. Nah, kalau kemarin aku kan menceritakan tentang criminal case, yaitu kisahnya si kakak cantik atau sweet but psycho, yaitu Isabella Guzman. Dan kali ini aku akan membawakan kisah misteri, dan buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. BTW, aku manggil kalian sekarang friend aja ya. Soalnya kalau misalnya pakai guys gitu, aku bawanya kayak nggak pede aja, nggak tahu kenapa. Seperti yang kita tahu, bangunan-bangunan kayak misalnya rumah, gedung, perkantoran, itu kan wajib banget diisi dan juga dihuni oleh kita nih manusia. Soalnya kan kalau misalnya bangunan tersebut dikosongin, dahnya juga nggak ada aktivitas, apalagi kalau misalnya tempat itu gelap dan juga lembab, udah pasti ini jadi kesenangannya siapa? Betul, makhluk-makhluk gaib. Karena seputar makhluk-makhluk gaib, jadi di video kali ini aku akan membawakan tentang cerita mistis dari Menara Saidah, yang konon dipercaya memiliki berbagai makhluk gaib di dalamnya. Dimana aku akan mulai bercerita dari awal mula pembangunannya, kisah-kisah mistis yang ada di dalam Menara Saidah tersebut, dan juga alasan logis kenapa sampai saat ini Menara Saidah menjadi gedung yang terbengkalai. Check it out. Jadi pada awalnya Menara Saidah ini bernama Grasindo yang dibangun selama 3 tahun mulai dari tahun 1995 sampai 1998. Pada tahun 1995, gedung ini dilelang gara-gara lagi adanya krisis moneter pada saat itu. Dan kepemilikan pun berpindah tangan dan jatuh kepada keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Nah, karena hal tersebut, makanya gedung ini yang awalnya bernama Grasindo berubah menjadi Menara Saidah. Usai pelelangan tersebut dan dengan nama baru yaitu Menara Saidah, gedung ini mengalami renovasi berskala besar, termasuk menambah beberapa lantai yang awalnya cuma 15 lantai menjadi 28 lantai. Dan akhirnya gedung ini pun diperuntukkan untuk gedung perkantoran. Desain dari Menara Saidah ini kayak ala-ala Romawi Eropa gitu, friend. Dengan pilar-pilar yang berukuran besar dan gak tanggung-tanggung, patungnya pun diimpor langsung dari negara Italia. Namun, bangunan hasil renovasi tersebut malah membuahkan kontroversi karena diduga ada kesalahan dalam proses pembangunannya, yang sehingga menjadikan Menara Saidah ini nampak miring beberapa derajat. Ya, nggak terlalu kelihatan miring sih kalau dibandingkan sama Menara Pisa, tapi tetap aja kan ngeri kalau misalnya tetap diisi. Nah terus, kalau misalnya gedung ini terus bertambah bebannya, takutnya sewaktu-waktu gedung ini tiba-tiba bisa aja roboh. Dah lah ya, akhirnya pada tahun 2007 gedung ini resmi ditutup demi keselamatan orang-orang yang bekerja di sana dan juga demi keselamatan warga sekitar. Hingga saat ini Menara Saidah semakin tidak terurus, kaca-kaca banyak yang kotor, cacat di dinding pun banyak yang udah mulai ngelotok. What is the meaning ngelotok? Ngelupas. Bahkan ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung tersebut jika malam hari ini sangat-sangat gelap gulita. Karena katanya di sana tuh udah nggak ada sumber listrik. Hal tersebut membuat keadaan dari Menara Saidah yang dikabarkan angker bahkan dari awal pembuatannya semakin mencekam. Ada beberapa cerita yang tersebar katanya nih dulunya sebelum gedung ini dibangun, lahan yang digunakan untuk gedung tersebut merupakan pemakaman umum. Jangankan gedung ini, sekolah gue juga dulu banyak yang bilang bekas kuburan. Jadi katanya Menara Saidah ini dibangun di atas pemakaman umum, friend. Jadi tuh si kuburannya itu masih ada mayat-mayat dan belum dipindahin. Udah gitu si gedung Menara Saidah ini langsung aja ditiban di atas pemakaman umum tersebut, katanya. Dan sekarang kita akan membahas cerita-cerita horor yang pernah dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar Menara Saidah maupun mantan para pekerja yang pernah bekerja di gedung tersebut. Check it out. Yang pertama ada cerita dari lift horror. Sebenarnya ini adalah salah satu alasan dari para mantan karyawan yang pernah bekerja di Menara Saidah itu merasa terganggu dan juga ketakutan. Karena banyak sekali cerita mengenai lift di gedung ini, mulai dari lambatnya lift dalam beroperasi, pokoknya lelet gitu dah. Jadi pernah ada salah satu karyawan yang pingin naik, yang katanya dia ini mau ngambil barangnya yang ketinggalan. Terus kata dia pas udah naik lift itu, jalannya tuh lelet banget kayak naik keong.
Dan katanya di lantai-lantai tertentu liftnya ini sering banget macet. Yang kalau dipikir seharusnya kan liftnya ini kualitasnya bagus dong. Karena lift ini kan berada di salah satu gedung yang cukup lumayan mewah. Dan pada saat pintu liftnya terbuka, dia ini bukannya nyampe di lantai yang ia tuju ataupun kantornya, melainkan lift itu membawa orang tersebut ke dalam ruangan gelap dan juga kosong. Ya udah tuh, langsunglah dia ngibrit. Dan saat ia ingin buru-buru menutup pintunya, kayak suweknya pintu liftnya tuh gak mau nutup. Ditambah lampu liftnya itu nyala, mati gitu kayak di film-film. Karena merasa takut dan juga panik, akhirnya si karyawan tersebut memutuskan untuk ngibrit lewat tangga darurat. Dan hal yang paling membuat ia takut adalah ketika dia tiba di setiap lantai, liftnya juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi pintu yang terbuka. Dah tuh akhirnya dia nyampe juga di lobi, langsunglah dia nanya ke resepsionis dan juga satpam yang ada di sana. Langsunglah dia komplain, Mbak, Mas, gimana sih kok saya tadi naik ke lift tapi ada satu ruangan yang kosong dan gak berita. Pokoknya serem dah. Yaudah akhirnya si resepsionis dan juga si satpam saling tengok ruangan kosong. Gak ada kok mas ruangan kosong, di sini ruangannya keisi semua dan ada lampunya semua. Banyak yang mengatakan jika kondisi liftnya yang jalannya tuh lelet dikarenakan ada sosok genderuwo yang besar tinggal di atas lift tersebut. Jadi hal itulah yang membuat si lift ini terasa lelet, berat gitu naik ke atas, padahal kondisinya tuh cuma ada 1 atau 2 orang aja gitu. Yang kedua, kisah mistis dari gedung ini berasal dari basementnya friend. Cuman kan basement gedung ini, basement mall yang masih buka aja, ini masih kadang masih tutup. Dari semenjak gedung ini beroperasi sampai sekarang terbengkalai ini, kejadian horor yang berasal dari basement ini banyak dirasakan atau dialami oleh orang-orang yang pernah berada di gedung tersebut. Contohnya kayak nama mereka tuh ada yang manggil, padahal pas nengok kanan, kiri, depan, belakang gak ada orang. Seperti kesaksian satpam yang pernah bekerja di gedung tersebut, saat ia berjalan melewati basement tersebut, dia ini merasa kayak ada manggil nama dia, terus suaranya tuh gede, bergema gitulah, namanya juga di basement kan. Masih mengenai basement yang ada di Menara Saidah ini, pernah juga ada sekelompok remaja yang lagi melakukan uji nyali, dimana ketika mereka kebetulan melewati basement, mereka ini ngelihat kayak sekelompok tukang bangunan gitu lagi pada tiduran. Mereka ngeliat kayak ada radio yang nyala sama lampu-lampu kuning buat penerangan gitu. Mereka sih biasa aja, terus lewat dan saling ngingetin, udah jangan berisik gitu, kasihan takut ganggu. Dahnya betapa terkejutnya mereka pas mereka nanya ke satpam yang lagi ngejaga, kayak semacam, Pak, emang ini menaranya lagi diperbaiki ya? terus si satpamnya ini ngejawab, Masih sini ada orang apalagi listrik. OMG, terus yang tadi mereka lihat itu siapa cu? Apalagi ada radionya juga. Bisa begitu ya, kalau emang bener makhluk halus, tapi kok bisa ada radionya? Selain lift dan juga basement, katanya ruangan yang paling angker itu ada di lantai 3, friend. Saat gedung ini masih beroperasi, banyak orang yang mengaku sering melihat sosok wanita berbaju merah atau kuntilanak merah yang suka berkeliling di lantai 3. Jadi si Tante Kay ini kayak maskotnya dari Menara Saidah, friend. Salah satu kisah mistis dari Tante Kay ini adalah si Tante Kay ini pernah menampakkan dirinya kepada seorang satpam. Sekarang Menara Saidah ini udah dipagarin dan gak sembarang orang ini bisa masuk ya, kecuali dapat izin dari satpam ataupun orang yang bersangkutan. Sampai sekarang gedung Menara Saidah ini nggak dihancurkan. Infonya sih kemarin mau direnov, tapi sampai sekarang juga nggak direnov ya. Menurut pengakuan dari satpam yang berjaga di gedung tersebut, ada beberapa kali orang yang ingin mencoba membeli gedung tersebut, tapi sayangnya nggak pernah jadi, lalu batal gitu aja, nggak tahu kenapa. Jadi gitu ya friend, cerita mistis dari urban legendnya Jakarta punya nih. Sayang banget ya, padahal dulu tuh gedungnya tuh menjadi gedung yang keren dan juga bergengsi. Tapi sekarang malah jadi gedung yang terbengkalai dan gak keurus gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa diklik like jika kalian suka dengan video aku, juga boleh komen di bawah ide maupun penasaran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you